Halo generasi Semar, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal geografi, materi interpretasi citra dengan mudah? Bersama saya, Subandi Latif. Yuk simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Soal ini soal SBMPTN 2011 nomor 9. Berdasarkan unsur interpretasi, apakah hutan tanaman industri dan hutan alami dapat dibedakan pada foto udara? A. Rona, tekstur, dan warna. B. Tekstur, asosiasi, dan pola. C. Bentuk, pola, dan bayangan. Dan D. Asosiasi, bayangan, dan pola. Serta E. Bayangan, bentuk, dan ukuran. Generasi Semar, jika kita mendapatkan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pembahasan soal 1. Hutan tanaman industri akan memiliki tekstur yang halus karena memiliki pola yang seragam, seperti membentuk satu garis. Sedangkan hutan alami itu bertekstur kasar karena biasanya tidak memiliki pola tertentu karena tumbuh alami di alam. Sementara hutan tanaman industri akan berasosiasi dengan pabrik pengolahan kayu yang berada di sekitarnya. Sedangkan hutan alami akan berasosiasi dengan pembatas geografi alami seperti permukiman atau sungai. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah B, yaitu tekstur, asosiasi, dan pola. Soal nomor 2. Ini soal SBMPTN tahun 2015. Kode 734 nomor 11. Citra penginderaan jauh yang direkam menggunakan sinar ultraviolet sesuai untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut karena A. Minyak lebih memantulkan sinar daripada air. B. Perbedaan rona, air, dan minyak itu sangat kontras. C. Kepekaan minyak lebih tinggi dibandingkan air. D. Air tidak mendapatkan bercampur dengan minyak. E. Tekstur air lebih halus daripada tekstur minyak. Baik, generasi Semar. Jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pembahasan soal 2 ini. Spektrum yang digunakan untuk citra ultraviolet adalah spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang 0,29. Spektrum ini memiliki kepekaan terhadap air, sebab air memiliki kemampuan menyerap tenaga matahari. Spektrum pada panjang gelombang cahaya ini kurang memiliki kemampuan untuk menembus lapisan minyak. Hal ini menyebabkan tenaga yang sampai pada objek yang terdapat minyak akan terpantul kembali. Pantulan cahaya dari tenaga ini menyebabkan rona yang terbentuk oleh minyak akan lebih cerah atau kontras daripada air. Oleh sebab itu, citra ultraviolet baik digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, yaitu minyak lebih memantulkan sinar daripada air. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Hasil interpretasi citra kawasan mangrove itu menunjukkan rona gelap mempunyai kanopi yang rapat. Sebab kawasan mangrove dapat diidentifikasi dengan teksturnya, ronanya, maupun situsnya. Nah, generasi Semar, jika soal seperti ini,
Cara menjawabnya adalah, pembahasannya, mangrove adalah vegetasi yang ada di pantai. Dia mempunyai rona yang hitam. Karena daya pantulnya terhadap cahaya rendah dan menunjukkan kedalaman air juga tumbuh pada pantai yang becek, maka pernyataan satu ini benar. Rona gelap yang disebabkan wilayah perairan yang jernih karena sifat air dasarnya tidak memantulkan cahaya. Ukuran tinggi seragam yang menunjukkan ekosistem mangrove dan situs berupa pantai dan wilayah perairan yang payau sebagai area hutan mangrove. Jadi pernyataan dua ini juga benar, sehingga menunjukkan hubungan yang saling berkaitan. Kita lanjut soal nomor 4. Untuk mengetahui objek yang nampak di dasar perairan pada pencarian tenggelamnya Eril di sungai Aire Swiss, dapat diidentifikasi menggunakan citra penginderaan jauh. Yang pertama, citra inframerah termal. Yang kedua, citra pankromatik. Yang ketiga, citra ultraviolet. Yang keempat, citra radar. Generasi Semar, jika kita menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah, sekarang pembahasan soal 4. 1. Citra inframerah termal itu adalah citra yang dibuat dengan gelombang inframerah termal. Penginderaan jauh atau pengenalan karakteristik objek itu didasarkan pada perbedaan rona atau warna apabila citra tersebut berwarna. Perbedaan rona menunjukkan adanya perbedaan suhu dan daya pancar objek. Yang kedua, foto pankromatik merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum cahaya tampak, sehingga kepekaan dalam menangkap objek akan sama dengan kepekaan mata. Yang ketiga, ultraviolet itu merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum gelombang ultraviolet dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Foto ini akan menggunakan warna yang sangat kontras, sehingga cocok untuk membedakan antar dua zat. Misalnya, untuk melihat tumpahan minyak di laut, mengetahui jaringan aspal, dan sebagainya. Yang keempat, cara radar menggunakan sumber tenaga buatan seperti penyinaran objek. Jadi generasi Semar, jawaban yang benar yaitu pada nomor 1, 2, dan 3. Semoga membantu ya generasi Semar. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Semar School, generasi Semar, berkarakter, cerdas.